Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak untuk kelas 3? Sementara untuk kelas 3 ini yang menyampaikan materi selanjutnya sementara diwakili oleh Pak Romli. Untuk hari ini materinya yaitu kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Sebelum menginjak materi selanjutnya, kami tanya dulu gimana kabarnya anak-anak, sehat-sehat semua kan? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti materi pembelajaran pada hari ini. Untuk hari ini yaitu sementara saya lanjutkan, saya ambil kekongruenan. Nah, sebelumnya yaitu konsep kekongruenan. Yang pertama, kekongruenan bangun datar. Yang kedua, kekongruenan dua segitiga. Menginjak yang pertama, kekongruenan bangun datar. Berbicara tentang kongruenan, maka di sini untuk pengertiannya yaitu yang dimaksud kekongruenan yaitu dua benda atau dua bangun datar yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Jadi misalnya ukurannya 3 dan 5, maka ukurannya bangun yang satunya juga 3 dan 5. Begitu juga untuk bangunnya harus sama. Bangunnya misalnya yang satu segitiga, yang satu segitiga sama sisi, maka itu bukan dikatakan kekongruenan. Sehingga yang dimaksud dengan kekongruenan bangun datar, dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, itu dinamakan kekongruenan bangun datar. Nah, selanjutnya secara umum untuk kekongruenan bangun datar ini ada beberapa syarat. Antara lain yaitu ada syarat dua bangun saling kongruen adalah sebagai berikut. Saya ulangi, syarat dua bangun datar yang saling kongruen adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi misalnya tadi saya Pak Romli bilang bangunnya harus sama, misalnya segitiga. Segitiganya sembarang ya juga harus segitiga sembarang. Yaitu gambarnya menghadapnya sama, ya, sudutnya, posisi letaknya sama. Jika itu sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar, maka bisa dikatakan sebagai kekongruenan. Kemudian yang kedua, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi misalnya segitiga, maka semua segitiga, dua segitiga itu sisinya sama panjang. Maka itulah yang dinamakan kekongruenan. Contoh, perhatikan sekarang contoh gambar jajaran genjang berikut. Pada gambar 1, sudut jajaran genjang ada 40 derajat. Kemudian panjang sisinya 6 cm dan panjang sisinya yang satu 8 cm. Kemudian gambar yang kedua 40 derajat salah satu sudutnya, 42 derajat. Kemudian panjang sisinya 6 cm dan 8 cm. Gambar yang ketiga
Diketahui lagi sudut yang lainnya yaitu 140 derajat. Dan panjang sisinya 6 cm dan 8 cm. Begitu juga gambar yang keempat, yaitu diketahui salah satu sudutnya 140 derajat dan panjang sisi-sisinya 6 cm dan 8 cm. Nah, sekarang timbul suatu pertanyaan. Pasangan bangun yang manakah yang saling kongruen? Nah, ini sebelum menjawab pertanyaan tentang jajaran genjang, maka saya mengingatkan lagi kepada anak-anak khususnya kelas 3 ini, mengingat kembali materi kelas 1, yaitu tentang sifat-sifat jajaran genjang. Sifat-sifat jajaran genjang yaitu di mana sudut yang saling berdekatan kalau dijumlah 180 derajat. Sedangkan sudut yang saling berhadapan itu sudutnya sama besar. Coba perhatikan gambar 1. Gambar 1 diketahui sudutnya 40. Maka kalau yang saling berdekatan dijumlah 180, maka sudut sampingnya salah satunya lagi harus 140 derajat. Sehingga di situ bisa dijawab bangun manakah yang saling kongruen, maka sudah barang tentu jawabannya gambar 1 dan gambar 3. Ya. Jadi yang saling kongruen bangun jajaran genjang tersebut adalah 1 dan 3. Sekarang 1 dengan 2, kenapa kok nggak kongruen? Coba perhatikan. Sudut satunya 40, sudut yang satunya 42. Itu kalau dijumlahkan tidak 180, sehingga itu tidak memenuhi sifat-sifat jajaran genjang. Begitu juga dengan 140 sudut yang lainnya 142 itu saling berdekatan, kalau dijumlah juga bukan 180, sehingga antara gambar 3 dan gambar 4 juga bukan saling kongruen, ya. Karena apa? Kalau dijumlah tadi enggak 180. Begitu juga dengan gambar 1 dengan gambar 4. Itu sudutnya ya 142 dengan 40. Maka itu juga kalau dijumlah juga bukan 180. Maka gambar 1 dan 4 bukan kongruen. Begitu juga gambar yang 2 dengan 3. 2 dengan 3 itu kalau dijumlah juga 182, maka juga bukan kongruen. Gambar 2 dan gambar 4 itu juga bukan 180 tapi 184, sehingga yang memenuhi untuk bangun-bangun yang saling kongruen yaitu bangun gambar nomor 1 dan gambar nomor 3. Itulah contoh anak-anak untuk kekongruenan bangun. Saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu kekongruenan pada dua segitiga. Pada kekongruenan pada dua segitiga ada 2 poin, yaitu kekongruenan segitiga dan yang kedua syarat cukup kekongruenan segitiga. Yang pertama, kekongruenan segitiga atau kongruenan dua segitiga. Ini sebenarnya hampir sama dengan dua bangun datar di atas.
Dua segitiga yang kongruen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Jadi sama. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi nanti sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Itulah untuk kekongruenan dua segitiga. Lanjut contoh sekarang. Untuk contoh perhatikan gambar segitiga KLM dan segitiga PQR berikut. Segitiga KLM dan segitiga PQR di mana di situ sudut L-nya sama dengan sudut Q. Sudut M-nya sama dengan sudut R. Sekaligus maka sudut K-nya sama dengan sudut P. Kemudian garis LM sama dengan garis RQ. Karena sudut-sudutnya tadi sudah ada yang sama, maka sekaligus LK atau KL sama dengan PQ. Kemudian KM sama dengan PR. Sekarang tunjukkanlah bahwa segitiga KLM dan PQR kongruen. Itu tadi yang saya sebutkan, di mana sudut L-nya sama dengan sudut R. Sudut sudut L-nya sama dengan sudut Q. Saya review. Sudut M sama dengan sudut R, sekaligus sudut K sama dengan sudut P. Begitu juga sisi LM sama dengan RI. Maka dengan demikian dua segitiga tersebut kongruen. Sebutkan sudut-sudut yang sama besar dan sisi-sisi yang sama besar. Dan saya sebutkan tadi, sudut L sama dengan sudut Q, sudut M sama sudut R, dan sudut K sama dengan sudut P. Sedangkan sisi-sisi yang sama panjang, LM sama dengan RQ, LK sama dengan PQ, terus KM sama dengan RQ. Itulah untuk contoh dua segitiga yang saling kongruen. Lanjut. Syarat cukup kongruenan dua segitiga. Untuk menunjukkan bahwa dua segitiga kongruen tidak perlu ditunjukkan semua sisinya sama panjang atau ketiga sudutnya sama besar. Cukup ini mungkin ada dua sudut dan satu sisi, dan sebaliknya satu sisi dan dua sudut. Berikut ini syarat cukup dari dua segitiga dikatakan kongruen. Yang pertama, tiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jika dua segitiga itu sisi-sisinya yang bersesuaiannya sudah diketahui semuanya sama panjang, maka dua segitiga itu kongruen. Yang dua, dua pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sepasang sudutnya sama besar. Jadi dari dua segitiga itu ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisinya sama besar, maka itu dikatakan kongruen. Itu yang nomor sebentar, saya ulang, itu yang nomor 3, saya lupa. Kemudian yang selanjutnya, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudutnya sama besar, itu juga kongruen. Begitu juga yang C, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisinya sama panjang, itu maka dikatakan kongruen. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh, perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR atau POR. Di sini diketahui segitiga POR yaitu diperoleh dari menarik garis dari titik R ke O, maka ketemu segitiga POR. Dan segitiga KOR itu sudah diketahui kongruen, ya.
Jadi dua segitiga POR dan QOR sudah diketahui kongruen. Sekarang suruh menentukan pasangan sudut yang mana yang sama besar. Maka perhatikan syarat dua segitiga kongruen tadi itu diketahui di situ sisinya cuma satu, PR dengan QR sama panjang. Sedangkan sudutnya diketahui sudut O pada segitiga POR ya atau QOR, yaitu saling tegak lurus, berarti sudutnya 90. Sehingga di situ yang pasti sama yaitu sudut P dan sudut Q-nya yang saling sama besar, sehingga di situ tadi disebutkan dua sudut diketahui dan satu sisi sama panjang, maka itu sudah kongruen. Sehingga sekaligus di sini maka besar sudut yang sama besar yang A. RPO berarti sudut P. Tadi Pak Romli memberikan sudut P sama dengan sudut Q. Sekarang pilihannya yang A. Sudut RPO dengan QRO, berarti P dengan R yang di bagian Q, maka itu salah. Yang B, PRO, sudut PRO pada sebelah kiri, R yang atas sebelah kiri, sama dengan RQO, berarti sudut Q, salah juga. Yang C, POR, berarti O yang di bawah sebelah kiri 45 derajat dengan OQR, nah itu juga salah, bukan 45, maka yang C juga salah. Sudut yang keempat, OPR dengan sudut OQR. Nah demikian, itu tadi Pak Romli sudah menjelaskan sudut P sama dengan sudut Q, maka sekaligus jawabannya contoh soal tersebut yaitu pada jawaban yang D, yaitu sudut OPR dengan sudut OQR. Itulah anak-anak contoh dua segitiga yang saling kongruen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.